Semuanya berawal ketika putriku Katyusha, yang selalu rewel, menemasi kopernya dan berangkat ke sebuah konferensi di Minsk. Sebelum berangkat, berdiri di ambang pintu dengan tas di bahunya, dia melemparkan pai panas kepadaku. Bu, awasi Slavik kecil, dia akan tersesat tanpaku. Tidak ada borske yang layak, tidak ada kenyamanan. Ibu tahu bagaimana dia melamun dengan kaos kaki berserakan di seluruh apartemen. Saya Tamara Grigorievna, seorang wanita di Saku, 55 tahun. Berlekuk seperti kesemek matang dan dengan suara yang membuat anjing tetangga, Baron, mulai melolong, hanya mengangguk seperti akordeon. Jangan bicara omong kosong. Nak, ibu mertua akan membereskan semuanya, kataku. Dan sebuah rencana sudah mulai terbentuk di kepalaku. Baiklah, Slavik, tunggu dulu. Sekarang aku akan menunjukkan padamu apa artinya peduli dengan penuh semangat. Jangan sampai tersedat. Slavik, menantuku, lahir tahun 1942, dengan mata coklat yang tampak berkilau atau menari seperti setan, sendirian di apartemen 2 kamar mereka yang nyaman di pinggiran Kharkov. Ini apartemen yang khas, dengan tirai warna-warni yang dipilih Katyusha di pasar saat masih mahasiswa, sofa tua yang berderit seperti sofa nenek, bagasi mobil, dan aroma kentang goreng yang sepertinya sudah meresap ke dalam wallpaper. Aku tiba di tempatnya di malam hari dengan tas berisi cebureki buatan sendiri, potongan daging, acar, dan sebotol minuman keras cherry. Pembuat minuman keras langgananku, yang bahkan membuat mendiang ayah mertuaku, semoga beliau beristirahat dengan tenang, bernyanyi. Jelas suasananya tidak sama tanpa dia. Aku masuk, dan Slavik sedang bersantai di sofa dengan kaos yang melar dan masih bernoda saus tomat, menonton hoki dan mendesah seperti kucing yang sedang diet. Di atas meja kopi ada sekantong keripik kosong, sekaleng bir, dan sepasang kaos kaki kusut. Tamara Grigorievna, katanya dengan nada malas, melihatku. Ada apa? Kau akan datang ke tempatku dengan kopermu untuk tinggal permanen. Dan aku meletakkan tasku di atas meja dan merapikan rambutku yang telah ditata pagi ini di salon. Slavik, Katyusha menyuruhku untuk mengawasimu. Kalau tidak kau akan bosan di sini tanpa kenyamanan apapun. Jadi ibu mertuamu sekarang adalah jenderalmu. Bersiaplah untuk dimanjakan sepenuhnya. Dia terkekeh, tetapi matanya berbinar, seperti mata seorang baron ketika dia merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia pasti menyadari malam itu akan lebih menyenangkan daripada pertandingan hokinya. Aku membongkar tasku, cebureki, potongan daging, acar dil, roti gandum, semuanya seperti di pesta pernikahan. Aku menuangkan segelas minuman keras cherry untuknya dan mengedipkan mata. Nah, nak, bagaimana kalau kita sedikit bersantai? Dia membenturkan gelas, minum, dan hampir batuk. Benar-benar keren, seperti aku. Tamara Grigorievna berkata, kau serius? Dan aku duduk di sebelahnya di sofa dan menyesuaikan gaunku yang, katakanlah, tidak menyembunyikan, tetapi malah memamerkan lekuk tubuhku. Dan kau pikir ibu mertuaku bercanda? Makan, minum, dan aku akan membuat suasana lebih nyaman. Aku duduk lebih dekat agar dia bisa mencium aromaku. Lavender dengan sedikit pesona feminin yang semakin kuat di usia 55. Slavik menatapku dengan gaya menyamping. Bukan seperti aku ibu mertuanya, tapi seperti wanita yang tahu cara membuat suasana lebih meriah. Sambil menikmati cebureki, aku mulai bercerita tentang tahun 90-an, tentang bagaimana aku menjual jeans di pasar dan bagaimana seorang pelanggan melamarku dan memberiku sekotak Levi's. Slavik tertawa seperti anak kecil, rileks, bahkan melepas kaosnya yang sudah usang, dan tetap mengenakan kaos yang lebih layak. Tamara Grigorievna berkata, kau bukan ibu mertua, kau legenda. Katyusha tidak pernah mengatakan hal seperti itu tentangmu. Dan aku, sambil menuangkan vodka cherry untuknya, berkata, Slavik, Katyusha hanya tahu setengahnya, dan setengah lainnya adalah sihir ibu mertua. Minumlah, atau nanti dingin. Dia minum, matanya berbinar, dan kemudian aku menyadari bagaimana dia menatapku bukan sebagai kerabat, tetapi sebagai seseorang yang bisa mengajaknya berpetualang. Sementara itu, malam telah menyelimuti Kharkov seperti selimut hangat. Lampu di atas meja memancarkan cahaya lembut. Baron menggonggong di luar,
dan minuman keras ceri menghangatkanku seperti radiator. Aku berdiri, berpura-pura membersihkan piring, tetapi mencondongkan tubuh lebih dekat ke pria Slovakia itu agar dia bisa menghirup aromaku. Dia membeku, seperti kelinci di hadapan ular boa. Tamara Grigorievna berbisik, "Apa yang kau pikirkan?" Dan tanpa berbalik, aku menyerah dan dengan nyaman menuntun narapidana itu. Katyusha bertanya, dan kemudian semuanya dimulai. Dia berdiri, datang dari belakang saat aku sedang mencuci piring di wastafel dan dengan suara serak berkata, "Jika kita ingin bermesraan, mari kita lakukan semuanya." Aku berbalik dan menatap matanya. Dan ada api yang begitu besar di sana, kau bisa memanggil pemadam kebakaran. "Slavik," kataku, "kau tahu, aku sedang menjaga gunungku sendiri." Tapi ibu mertua bukanlah gadis dari disko. Siap untuk kehangatan yang sesungguhnya, dia mengangguk seperti anak sekolah sebelum ujian, dan seolah-olah sesuai skrip, kami pindah ke kamar tidur. Ranjang itu masih berbau balsam rambut latcha, tapi aku memutuskan, hari ini adalah penampilan soloku. Cahaya redup, tirai tertutup, di luar jendela hanya ada lampu jalan dan gonggongan baron yang jauh. Slavik menatapku seolah aku adalah keajaiban dunia ke-8 dan berkata, "Tamara Grigorievna, kau terlihat seperti dari serial TV tentang gairah." Dan aku duduk di tepi ranjang dan menyesuaikan gaunku. "Slavik, ini bukan serial TV, ini kehidupan." Dan ibu mertuaku tahu bagaimana menjalaninya. Dia duduk di sebelahku, dan aku merasakan panas menjalar di tubuhku, menarik kaosnya. "Nah, Zitek, mari kita tunjukkan padamu apa itu kenyamanan yang sesungguhnya." Tangannya melingkari pinggangku. Jujur saja, aku lupa apa itu rasa malu. Usia 55 tahun bukan main-main. Ini usia di mana kau tahu bagaimana memberikan kehangatan sehingga seorang pria akan mengingatnya seumur hidup, seolah-olah tidak ada hari esok. Ranjang berderit seperti akordeon tua, tetapi masih kokoh. "Tamara Grigorievna," bisiknya di telingaku, "aku tidak akan bisa tidur tanpamu sekarang." Dan aku, sambil tertawa, "Slavik, inilah perhatian seorang ibu mertua. Katyusha ada di Minsk, dan aku di sini menghangatkanmu sebisa mungkin." Malam itu terasa lebih panas daripada musim panas manapun. Napasnya membakar leherku, dan aku berpikir, "Ya, Tamara, kau masih kuat. Biarkan anak muda menggigit siku mereka." Ketika semuanya sudah tenang, kami berbaring, berantakan dan puas, memandang langit-langit. Aku berkata, "Nah, Zatyo, sekarang kau pasti tidak akan merasa kehilangan tanpa kenyamanan." Dia berbalik dan tersenyum. "Rasanya nyaman sekali bersamamu, Tamara Grigorievna. Sampai aku lupa cara menyapa Katyusha." Aku terkekeh. "Coba saja, Slavik. Ibu mertuamu pasti masih berguna bagimu." Dan kami tertawa seperti dua orang yang bersekongkol. Tahu bahwa malam ini adalah rahasia kecil kami, tersembunyi di balik aroma minuman keras ceri dan derit tempat tidur. Pagi dimulai dengan kopi dan panekuk yang kubuat sendiri, sambil bersenandung lagu lama tentang mata lebam. Slavik keluar dari kamar tidur, berantakan, mengenakan kaos yang sama, yang sekarang basah kuyup oleh rahasia kami. Dia menatapku seperti anjing yang mengincar tulang. Tamara Grigorievna berkata, "Apakah kau menyadari apa yang telah kau lakukan? Sekarang aku tak berdaya tanpa perhatianmu." Dan aku meletakkan sepiring panekuk dan krim asam di depannya. Slavik adalah keajaiban ibu mertua. Katyusha, 2 hari lagi di Minsk. Jadi, bersiaplah, aku baru saja mulai. Dia terkekeh, tetapi matanya membongkar rahasianya. Zetek lari, agar festival kenyamanan ini bisa berlanjut. Aku memutuskan untuk mendedikasikan sepanjang hari untuk Slovo. Di pagi hari, kami mulai membersihkan. Slavik menggerutu sambil menyedot debu, dan aku membersihkan debu sambil bersenandung lagu modern. "Tamara Grigorievna," katanya, "kau seperti di video musik tahun 80-an. Dan aku, sambil menyesuaikan syal di kepalaku, "Slavik, di tahun 80-an aku biasa menari di diskotek sampai para pria pingsan. Dan di sini kau menayungkan penyedot debu seperti lalat yang mengantuk." Dia tertawa, dan aku berpikir, "Nah, Zetek, sekarang aku akan menunjukkan padamu bahwa seorang ibu mertua tidak hanya hebat di malam hari." Setelah membersihkan,
Aku memasak borske yang sangat besar sehingga sendok bisa berdiri tegak, dan potongan daging yang membuat baron di luar jendela melolong seolah-olah pada bulan. Slavik makan dan memujinya. Tamara Grigorievna, kau bukan ibu mertuaku, kau chef Mislinovsi. Katyusha tidak memasak seperti itu. Dan aku, sambil menyendoknya lagi, berkata, Katyusha punya bakatnya sendiri, dan ibu mertuaku juga punya bakatnya sendiri. Makanlah, Zityok, atau kau tidak akan punya cukup tenaga untuk malam ini. Dia tersedak, tetapi tersenyum. Dia menyadari aku tidak bercanda. Setelah makan malam, aku menyarankan agar kami berjalan-jalan di sekitar lingkungan, menghirup udara segar, dan mampir ke toko sekaligus. Kami berjalan melewati halaman tempat anak-anak laki-laki bermain bola dan para wanita tua berdiskusi tentang tetangga mereka di bangku-bangku. Slavik membawakan tasku, dan aku bercerita kepadanya bagaimana, ketika aku masih muda, aku biasa berkeliling dengan teman-temanku di dalam Ziguli dan bermimpi membuka salon kecantikan sendiri. Tamara Grigorievna, katanya, kau bisa melakukannya bahkan sekarang. Lihat bagaimana para pria di jalan memandangmu. Dan aku, sambil mengedipkan mata, Slavik, tatapan mereka seperti pujian bagiku, tapi aku tetap pada pendirianku sendiri. Jadi jangan santai. Dia tertawa, dan aku memperhatikan bagaimana dia berjalan sedikit lebih dekat dari yang seharusnya, seolah-olah dia takut aku akan menghilang. Menjelang malam, aku memberinya relaksasi yang sesungguhnya, mengisi bak mandi dengan air panas, menambahkan busa, seperti dalam film-film di mana para pahlawan wanita menggoda para pahlawan pria. Aku berteriak, Slavik, kemarilah, ibu mertuamu telah memberimu salon spa. Dia masuk, melihat busa, dan aku mengenakan jubah yang lebih banyak memberi isyarat daripada menyembunyikan, dan keluar dengan tergesa-gesa. Tamara Grigorievna, apakah kau serius? Dan aku tersenyum licik. Dan kau pikir ibu mertuaku hanya memasak borska? Masuklah, aku akan menggosok punggungmu, seperti di rumah-rumah terbaik. Dia masuk, dan aku, berbekal kain lap, mulai bekerja. Bahunya, kuat, seperti pria di masa jayanya, berkilauan oleh air. Aku berpikir, ya, Tamara, kau masih bisa melatih anak-anak muda. Tamara Grigorievna, serunya dengan suara serak, sambil memijat punggungnya. Aku tak bisa hidup tanpamu sekarang. Dan aku mendekat, Slavik, ini sihir ibu mertua. Santai dan nikmati. Lalu dia berbalik, meraih tanganku dan menarikku ke arahnya. Bui berhamburan ke segala arah, jubahku basah, menempel di tubuhku, dan bukannya marah, aku malah tertawa. Kau memang hebat, Zitek. Apa ini? Sekarang aku mandi bersamamu. Dia mengangguk, dan kami mendapati diri kami berada di dalam bui ini, seperti dua orang yang bersekongkol di kapal yang terjebak badai. Slavik menatapku seolah aku bukan ibu mertuanya, tetapi semacam putri duyung. Tamara Grigorievna berbisik, apakah kau tahu apa yang kau lakukan pada seorang pria? Dan aku merasakan panas menjalar di tubuhku lagi. Aku tahu, Slavik, dan aku menyarankanmu untuk tidak melawan. Mandi menjadi petualangan kami, dan malam itu lebih panas daripada siang hari di pasar Yula. Ketika kami keluar, berantakan dan bahagia, aku membungkus diriku dengan handuk dan berkata, Nah, Zatyot, apakah kamu yakin sudah hangat sekarang? Dia, sambil mengeringkan rambutnya, menjawab, Kita hangat. Kamu telah mengubahku menjadi api unggun. Aku terkikik. Jangan sampai terbakar habis, Slavik, atau Katyusha akan kembali dan kamu akan menjadi abu. Dan kami tertawa seperti dua mata-mata yang tahu bahwa malam ini adalah halaman lain dalam rahasia kami. 3 hari berlalu seperti 3 gelas minuman keras cherry, cepat, panas, dan dengan sedikit pusing. Aku, Tamara Grigorievna, mengubah hari-hari ini menjadi karnaval kenyamanan yang sesungguhnya. Di pagi hari, panekuk dengan krim asam dan kopi. Di siang hari, borske, potongan daging, dan percakapan tentang kehidupan. Slavik bercerita bagaimana dia mengendarai mobil Ziguli di masa mudanya dan bermimpi menjadi bintang rock. Dan aku berbagi cerita tentang menari mengikuti lagu modern talking di diskotek pada tahun 80-an dan bagaimana ayah mertuaku terkadang tertidur sambil mendengarkan lagu-laguku. Di malam hari,
Kami biasanya berendam di bak mandi busa atau berkumpul di dapur dengan minuman keras cherry, di mana kami mengobrol seperti teman lama dan kemudian menyelami rahasia kecil kami. Pada hari kedua, kami memutuskan untuk memperbaiki kursi tua yang selalu dikritik Katyusha. Slavik sedang sibuk dengan sekrup, dan aku memberinya alat-alat itu sambil menggoda. Slavik, kau seorang insinyur atau apa? Kau malah memasang sekrup dengan cara yang salah. Dia tertawa, dan aku berpikir, ya, anakku, kau tidak akan pernah bosan dengan dirimu sendiri. Di malam hari, aku memberinya kejutan, memanggang pai kubis dan memutar perekam kaset lama dengan kaset Pugacheva. Kami duduk di dapur, makan pai, menyanyikan jutaan lagu tentang embun merah. Dan Slavik menatapku, berkata, Tamara Grigorievna, bersamamu rasanya seperti kembali ke masa mudaku. Dan aku, sambil mengedipkan mata, Slavik, masa muda, itu ada di dalam jiwa, dan ibu mertua tahu cara membangkitkannya. Pada hari terakhir sebelum kedatangan Katyusha, aku membuat pankek selembut tubuhku. Slavik menatapku dari sofa dengan sedih, seperti kucing yang akan ditinggalkan sendirian. Tamara Grigorievna berkata, sekarang tanpamu aku seperti tanpa udara. Mungkin kau akan tinggal 1 hari lagi? Katyusha tidak akan datang sampai malam. Aku terkekeh. Aku merapikan gaunku. Slavik, jangan kurang ajar. Ibu mertuamu telah melakukan tugasnya. Sekarang giliranmu untuk menyambut istrimu. Tapi jika terjadi sesuatu, kau tahu di mana harus menemukanku. Dia mengangguk, dan aku memperhatikan bagaimana kaosnya berbau busa dan rahasia kita. Menjelang makan siang, saya sudah mengemas tas saya, beberapa ceburek, sisa minuman keras cherry, dan suasana hati saya yang baik. Di malam hari, Katyusha berlari ke apartemen, lelah tetapi bahagia, dengan sebuah koper dan banyak cerita tentang Minsk. Bu, Slavik, aku pulang, teriaknya, memeluk kami bergantian. Nah, bagaimana kabarmu di sini tanpa aku, Slavik? Tanpa ragu, baik-baik saja, Len. Tamara Grigorievna merawatku, seperti yang dia janjikan. Dan aku, sambil menyembunyikan senyum, benar-benar seorang anak perempuan. Aku memberimu makan, memberimu minum, membuatmu nyaman. Si kecilmu sekarang seperti bayi lagi. Katyusha tertawa. Bu, kau memang luar biasa. Slavik beruntung dengan ibu mertuanya. Dan kupikir, seandainya kau tahu, sungguh betapa beruntungnya kami. Kami duduk untuk makan malam. Katyusha bercerita tentang konferensi, dan aku menangkap pandangan Slavik. Singkat tapi begitu hangat sehingga teh di cangkirku seolah menghangatkan dirinya sendiri. Bu, kata Katyusha, kau benar-benar menyelamatkan Slavik. Dia sangat kehilangan tanpaku. Dan Slavik mengepalkan tinjunya. Ya, Tamara Grigorievna, kau benar-benar penyelamat. Aku baik-baik saja sekarang. Aku hampir tersedat, tapi tidak menunjukkannya. Aku hanya menyenggolnya perlahan di bawah meja dengan kakiku, seolah berkata, jangan berlebihan, Zitek. Kemudian Katyusha pergi untuk membongkar kopernya, dan Slavik dan aku tetap di dapur. Dia berbisik, Tamara Grigorievna, mulai sekarang, setiap kali Katyusha pergi, aku akan meneleponmu. Dan saat aku meletakkan cangkir-cangkir di wastafel, usahakan jangan menelepon. Slavik, ibu mertua selalu siaga, dan kami tertawa seperti dua mata-mata yang tahu bahwa rahasia kami bukan hanya 3 hari, tetapi sebuah cerita utuh. Bersiap untuk pergi, aku berkata kepada Katyusha, ambil saja, ambil semuanya ke tanganmu sendiri. Tapi jika terjadi sesuatu, ibu mertua ada di sana untuk membantu. Slavik mengantarku ke pintu, sementara Katyusha tidak melihat, dia berbisik, Tamara Grigorievna, kau bukan ibu mertua, kau adalah keajaiban. Dan aku mengedipkan mata sebagai ucapan selamat tinggal. Slavik, keajaiban masih di depan. Jaga Katyusha, dan jangan lupakan ibu mertuamu. Aku pergi keluar, malam itu hangat, seperti 3 hari itu. Di rumah, aku menuangkan segelas minuman keras cherry untuk diriku sendiri, duduk di kursi berlengan dan berpikir, ya, Tamara, kau masih kuat. 55 bukanlah hukuman mati, tetapi waktu ketika hidup baru saja mendapatkan momentumnya.
Katyusha akan memuji ibu mertuanya kepada teman-temannya, tanpa curiga sedikitpun. Dan Slavik dan saya tahu bahwa di balik 3 hari ini ada kisah yang penuh kenyamanan, kehangatan, dan percikan cinta yang diberikan ibu mertua kepada menantu. Dan Anda tahu, saya sudah merencanakan kapan